Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kita memohon berlindung serta bertaubat kepadanya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali untuk membahas kitab Khulasatu Ta'dzimil Ilmi, yang pada pembahasan sebelumnya kita telah mencapai pada prinsip yang keempat, yaitu memprioritaskan mempelajari Al-Quran dan hadis. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada prinsip yang kelima, yaitu mengikuti metode yang benar dalam belajar. Kenapa kita harus mengikuti metode yang benar dalam belajar? Setiap tujuan itu pasti ada jalan. Setiap tujuan pasti ada jalannya. Begitupun dengan belajar, begitupun dengan menuntut ilmu. Di situ terdapat jalan, terdapat metode yang benar untuk kita tempuh. Dan barang siapa yang mengikuti jalan yang salah atau tidak mengikuti metode yang benar, maka dia tidak akan sampai pada tujuan tersebut, maka dia tidak akan sampai pada ilmu tersebut. Dan kalaupun dia sampai, kalaupun dia mendapatkan ilmu tersebut, maka dia hanya mendapatkan sedikit. Jika dia belajar dengan metode yang salah atau tidak mengikuti metode yang benar, mungkin saja dia mendapatkan ilmu tersebut, namun hanya sedikit, dan perjuangannya dalam mencapai ilmu tersebut sangatlah melelahkan. Orang yang belajar tanpa metode yang benar, tanpa mengikuti metode yang diajarkan oleh para ulama, itu akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia gagal. Dia gagal dalam mencapai ilmu tersebut. Dan yang kedua, dia dapat, namun hanya sedikit, dan perjuangan, proses yang dia lalui itu sangat melelahkan. Metode yang benar dalam belajar itu ada dua tahapan. Yang pertama yaitu menghafalkan kitab-kitab kecil atau kitab-kitab matan, yang di situ berisikan dasar-dasar ilmu, berisikan pendapat-pendapat terkuat, dan matan tersebut harus dihafal. Barang siapa yang mengira bahwa mendapatkan ilmu tanpa menghafal, maka dia sedang mengejar sesuatu yang mustahil. Kenapa? Kenapa kita harus memulai dengan menghafal matan? Kenapa harus memulai dengan kitab-kitab kecil?
menghafal kitab yang berisikan dasar-dasar dari suatu ilmu. Kenapa? Agar kita faham terlebih dahulu, agar kita memahami dasar-dasar dari inti dari ilmu tersebut. Ada perumpamaan, makanan orang dewasa itu adalah racun bagi bayi. Padahal makanan itu tidak beracun. Maksud dari racun di sini adalah makanan tersebut belum saatnya untuk dikonsumsi oleh seorang bayi. Ada perbedaan antara makanan seorang bayi, makanan anak-anak, makanan orang dewasa. Begitupun dengan menuntut ilmu. Kita tidak bisa langsung belajar kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang membahas ilmu yang luas. Kita harus memulai bertahap dari yang kecil terlebih dahulu, yaitu mempelajari kitab-kitab matan, kitab-kitab yang berisikan dasar-dasar ilmu dan dalil-dalil pendapat yang terkuat. Kemudian yang kedua, metode yang benar dalam belajar, yaitu mempelajari matan tersebut dari guru, dari bawah bimbingan seorang guru. Yang kedua yaitu mempelajari matan tersebut di bawah bimbingan guru yang mumpuni. Kemudian yang kedua, metode yang benar dalam belajar yaitu mempelajari matan tersebut di bawah bimbingan seorang guru yang mumpuni dan cakap dalam mengajar. Yaitu guru yang setelah menghafal kita memahami ilmu tersebut di bawah guru dengan menjelaskan makna dari ilmu tersebut agar kita faham. Kenapa di sini kita diharuskan mempelajari matan tersebut di bawah bimbingan guru yang mumpuni dan cakap dalam belajar? Yang pertama, kriteria guru di sini yaitu mumpuni. Mumpuni di sini adalah menguasai disiplin ilmu tersebut. Caranya dengan mengetahui asal-usul proses belajarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para sahabatku, kalian bergurulah kepadaku. Kemudian setelah aku tidak ada, maka nanti para tabi'in akan berguru kepada kalian. Setelah para tabi'in tidak ada, maka tabi'ut tabi'in akan mengambil ilmu kepada kalian." Inilah yang disebut mata rantai keilmuan. Kemudian yang kedua yaitu harus cakap dalam mengajar. Kenapa? Karena ada beberapa atau ada guru yang dia mengajar namun sikap dan perilakunya tidak sesuai dengan ilmu yang dia ajarkan. Maka dari itu, guru yang sesuai dengan metode yang benar adalah bisa dijadikan suri tauladan dalam kesehariannya. Kemudian, apakah beliau mengetahui atau menguasai metodologi atau teori dalam mengajar? Kenapa? Karena belum tentu orang yang memahami suatu ilmu itu dapat memahamkan ilmu kepada seseorang. Kemudian guru itu harus terampil dalam mengajar murid-muridnya dan mengetahui apa yang bermanfaat untuk mereka dan apa yang membahayakan kepada murid tersebut. Kesimpulannya yaitu mengikuti metode yang benar dalam belajar di sini. Ada dua metode yang dijelaskan, yaitu yang pertama, kita harus memahami dulu intinya. Inti dari suatu ilmu. Kita harus memahaminya dengan cara mempelajari kitab-kitab matan, kitab-kitab dasar. Kemudian yang kedua,
kita memahami kitab-kitab matan tersebut di bawah bimbingan seorang guru yang mumpuni dan seorang guru yang cakap dalam mengajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat khususnya untuk saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam mengamalkan ilmu yang kita pelajari selama ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.